Halo traders, kembali bersama kami di Analisa Mingguan dari Z-Forex. Kali ini kita akan membahas mengenai banyaknya data yang dirilis yang akan menunjukkan bagaimana prospek perekonomian ke depan dan bagaimana cara kita menyikapi daripada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Oleh karena itu, langsung simak dari video kami. Minggu ini menandai rilis data ekonomi yang cukup padat, sehingga para pelaku pasar merevisi dan menyesuaikan perkiraan mereka untuk mengantisipasi potensi penurunan suku bunga oleh beberapa bank sentral yang diperkirakan akan dimulai tahun ini. Perekonomian Amerika Serikat dikejutkan dengan angka CPI dan PPI yang lebih tinggi dari perkiraan, mendorong pasar untuk mengubah ekspektasi mereka terhadap penurunan suku bunga dari Mei ke Juni. Hal ini menyebabkan dolar mengalami volatilitas yang signifikan dan imbal hasil treasury ikut meningkat. Di sisi lain, perekonomian Inggris menunjukkan tanda-tanda penurunan inflasi yang tidak terduga, menunjukkan kemungkinan penurunan suku bunga oleh Bank of England atau BOE lebih awal dari perkiraan sebelumnya. Selain itu, masuknya perekonomian ke dalam resesi pada kuartal kedua tahun 2023 memberikan tekanan tambahan pada pound di minggu ini. Perekonomian Jepang juga menunjukkan adanya resesi sehingga meningkatkan tekanan bagi Bank of Japan seiring dengan melambatnya inflasi, sehingga mempersulit peralihan dari kebijakan moneter yang longgar. Pada saat yang sama, yen terus melemah karena kesenjangan imbal hasil treasury yang semakin lebar dibandingkan mata uang lainnya. Pejabat Jepang menyatakan keprihatinannya atas depresiasi yen dan potensi dampaknya terhadap perekonomian dan mengisyaratkan kemungkinan intervensi jika diperlukan. Emas juga turun minggu ini dipengaruhi oleh rebound imbal hasil treasury. Turun di bawah angka psikologis signifikan yaitu $2.000. Secara keseluruhan pasar mengalami volatilitas dan kejutan yang cukup besar selama seminggu ini. Fokus minggu depan di Amerika Serikat akan tertuju pada risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau yang kita sering kenal FOMC yang menawarkan wawasan mengenai potensi penurunan suku bunga Federal Reserve di masa depan. Dari segi data, perhatian akan tertuju pada IMP global awal S&P yang diperkirakan menunjukkan sedikit perlambatan di sektor manufaktur dan jasa. Di Eropa, investor sangat menantikan pertemuan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa atau ECB untuk mendapatkan panduan mengenai potensi penurunan suku bunga. PMI awal untuk zona Euro dan Jerman serta data PDB kuartal keempat yang diperbarui mungkin menunjukkan adanya kontraksi pada perekonomian Jerman. Bank Rakyat Tiongkok atau PBOC kemungkinan akan mempertahankan suku bunga utama tetap stabil mengingat lemahnya yuan. Selain itu, data transaksi berjalan kuartal keempat juga diantisipasi. Di Jepang, perhatian akan tertuju pada angka PMI. Kemudian di Australia, risalah rapat Reserve Bank of Australia atau RBA akan memberikan wawasan mengenai potensi penyesuaian kebijakan moneter di masa depan, bersamaan dengan PMI awal untuk bulan Februari. Jadi demikian pembahasan minggu ini dari Z-Forex. Untuk mengetahui lebih lanjut seputar update perkembangan perekonomian ke depan, ikuti terus video ini. Like dan subscribe, share jika bermanfaat. See you on the next video.